Baik, saya mulai presentasi pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Wawan yang telah meluangkan waktunya pada presentasi siang hari ini. Terima kasih kepada teman-teman semua juga yang telah hadir. Kami dari kelompok 8 akan menyampaikan materi mengenai jenis dan pendekatan dalam penelitian. Saya Indo Novianti sebagai moderator dan Mbak Halimatul Zahroh akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Mbak Halimatul Zahroh dipersilahkan untuk menyampaikan materi.
Terima kasih Mbak Zahroh. Materi selanjutnya akan saya sampaikan, yakni penelitian kausal komparatif. Tujuan penelitian kausal komparatif adalah untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat dengan cara berdasarkan atas pengamatan terhadap akibat yang akan mencari kembali faktor yang mungkin menjadi penyebab melalui data tersebut. Contoh dalam penelitian ini yaitu penelitian untuk menentukan ciri-ciri guru yang efektif dengan mempergunakan data yang berupa catatan mengenai sejarah pekerjaan selengkap mungkin. Langkah-langkah pokoknya, definisikan masalah. Yang kedua, lakukan penelaahan kepustakaan. Yang ketiga, rumuskan hipotesis-hipotesis. Yang keempat, rumuskan asumsi-asumsi yang mendasari hipotesis. Yang kelima, rancang pendekatannya. Yang keenam, validasikan teknik untuk mengumpulkan data. Yang ketujuh, kumpulkan dan analisis data. Dan yang kedelapan, susun laporannya. Penelitian, Mbak, slide selanjutnya. Penelitian eksperimental sungguhan. Tujuan penelitian eksperimental sungguhan adalah untuk menyelidiki kemungkinan saling hubungan sebab akibat dengan cara melakukan penelitian kelompok eksperimental, perlakuan dan membandingkan hasilnya dengan satu kelompok kontrol yang tidak dalam perlakuan. Contoh, penelitian untuk menyelidiki efek pemberian tambahan makanan di sekolah kepada murid-murid SD dengan memperhatikan keadaan sosial ekonomi orang tua dan taraf intelijensi. Langkah-langkah pokok: A. Lakukan survei kepustakaan yang relevan bagi masalah yang akan digarap. B. Identifikasi dan definisikan masalah. C. Rumusan hipotesis berdasarkan atas penelaahan kepustakaan. D. Definisikan pengertian-pengertian dasar dan variabel-variabel utama. E. Susun rencana eksperimen dan laksanakan eksperimen. F. Terapkan tes signifikansi untuk menentukan taraf signifikansi hasilnya. G. Buatlah interpretasi mengenai hasil testing itu. Berikan diskusi dan tulislah laporannya. Slide selanjutnya, Mbak. Baik, untuk slide selanjutnya mungkin teman-teman bisa menyimak di PPT yang telah di-share, yakni mengenai penelitian tindakan. Tujuan penelitian tindakan bertujuan untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan baru atau cara pendekatan baru dan untuk memecahkan masalah dengan penerapan langsung di dunia kerja. Contoh untuk memecahkan masalah apatisme dalam penggunaan teknologi modern. Langkah-langkah pokok yang A yaitu definisikan masalahnya atau tetapkan tujuannya. B. Lakukan penelaahan kepustakaan dan susun rumusan hipotesis. C. Aturlah research settingnya dan jelaskan prosedur serta kondisi-kondisinya. D. Tentukan kriteria evaluasi, teknik pengukuran, dan saran umpan balik. Yang E. Analisis data yang terkumpul dan evaluasi hasilnya, serta tuliskan laporannya. Slide selanjutnya mengenai pendekatan dalam penelitian. Di sini terdapat 3 pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan penelitian kualitatif, merupakan pendekatan yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah.
Yang kedua, pendekatan penelitian kuantitatif adalah pendekatan yang dipakai untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan alat ukur atau instrumen penelitian. Analisa data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji dan membuktikan hipotesis yang telah dibuat atau ditetapkan. Yang ketiga, pendekatan campuran adalah jenis penelitian di mana peneliti menggabungkan unsur-unsur pendekatan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Baik, itu tadi materi yang dapat kami sampaikan. Untuk teman-teman, apabila ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ditanyakan atau menambahi mengenai materi yang telah kami sampaikan? Baik, kalau begitu kami akhiri presentasinya ya. Kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi itu, dan terima kasih kepada teman-teman, terkhusus kepada Pak Wawan yang telah meluangkan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Wawan dipersilahkan mungkin menambahi atau teman-teman ada yang bertanya langsung kepada Pak Wawan. Dengan penelitian pengembangan atau penelitian research and development. Di dalamnya ada sebuah percampuran antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Jadi ada kriteria penelitian seperti eksperimen, korelasional itu masuk pada sebuah sub kategori pendekatan penelitian kuantitatif. Di kuantitatif itu juga ada penelitian seperti eksperimen. Tadi ada pembeda, ada eksperimen sungguhan, ada semi eksperimen, kemudian ada korelasional, ada super. Nah, itu bagian dari penelitian kuantitatif yang dimana data yang diambil menggunakan data statistik. Kemudian ada penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif tadi ya ada penelitian lapangan, penelitian berupa studi kasus, ataupun penelitian etnografi, atau penelitian grand theory, atau penelitian naratif, atau fenomenologi. Itu juga bisa dimaksud dalam sebuah penelitian atau penelitian seperti masuk pada kategori penelitian perpustakaan juga bisa masuk pada penelitian. Nah, untuk penelitian pengembangan, memang dalam penelitian pengembangan ini ada sebuah hasil yang berupa produk. Jadi ketika ada sebuah mahasiswa yang melakukan sebuah penelitian research and development atau R&D pengembangan, nanti di akhir dalam penelitian itu tidak hanya berupa menjawab sebuah permasalahan dalam bentuk laporan, tapi juga ada sebuah produk, ada prototipe hasil dari penelitian itu, misalkan sebuah modul, sebuah bahan ajar, atau berupa sebuah buku dari penelitian yang dikembangkan itu. Jadi itu yang membedakan dari
penelitian pengembangan dan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Jadi untuk kuantitatif jelas itu nanti akan menggeneralisasikan sebuah populasi dalam jika datanya itu hanya diambil beberapa sekolah saja, tapi itu bisa mensimpulkan sebuah satu kelompok dalam wilayah tersebut. Bisa di generalisasi, tapi ketika